Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu video dari seorang ustadz yang kami nggak ngerti ini ustadz siapa, tapi banyak berlalu lalang di media sosial videonya. Dan ini ustadz berbicara tentang orang-orang salafi atau yang dia sebut wahabi. Ini tanpa ilmu, ya. Berbicara tanpa ilmu, menyebut bahwa salafi itu bukan pengikut salafus soleh, ya, karena tidak bermadhab katanya. Ya, kalau Muhammadiyah masih mendingan lah kata dia. Muhammadiyah itu tidak menetapkan satu madhab, akan tetapi tidak menolak madhab. Jadi bisa kita simpulkan juga, ya, Ustadz yang satu ini mengatakan bahwa orang-orang yang disebut wahabi, ya, orang-orang salafi itu menolak madhab. Padahal nggak ada yang menolak madhab. Siapa yang menolak madhab? Nggak ada. Ya, coba kita lihat videonya. Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah, dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab. Bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah menerima mazhab, salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus soleh sementara salafus soleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Anda memahami Quran butuh tafsir. Nah, kaum muslimin, ini sangat kelihatan bicara ngawur, ya. Ngawurnya pol-polan, ya, menganggap salafi ini menolak madhab, ya. Padahal tidak bermadhab bukan berarti menolak madhab. Sama Muhammadiyah itu nggak bermadhab, tapi nggak nolak madhab. Mana ada nolak madhab? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, coba mana amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang salafi yang tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Coba sebutkan amaliyah yang rutin lah, yang jelas bisa dilihat, bisa disaksikan. Masalah bismillah dibaca sir, ya, apakah tidak mengikuti salah satu madhab? Mengikuti salah satu madhab, ya. Ketika tidak kunut subuh, ya, apakah tidak mengikuti salah satu madhab? Mengikuti salah satu madhab. Coba, ya, sebutkan lagi mana amaliyah-amaliyah dari orang-orang salafi yang mereka kerjakan. Ada yang nggak ngikuti salah satu madhab? Nggak ada. Mereka ngikuti salah satu madhab. Kalau disebut mereka tidak fanatik terhadap satu madhab saja, iya benar. Sama dengan Muhammadiyah, ya, pengikut semua imam madhab. Justru orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Syafi'i, bermadhab Syafi'i, mereka justru banyak yang menyelisihi Syafi'i. Coba lihat, paling banyak tidak menutup aurat. Coba, ya, ormas mana? Ya, mengaku pengikut Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Coba tunjukkan di mana Imam Syafi'i mengatakan perempuan tidak menutup aurat nggak apa-apa. Coba sebutkan, ya. Kalau sholat baca usolli, sebutkan di mana ajaran dari Imam Syafi'i baca usolli. Coba sebutkan.
Ini bicara ngawur pol kaum muslimin ya. Coba sekarang kita coba dengarkan video dari Ustadz Firanda Andirja, penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja tentang bagaimana sebenarnya bermadhab itu. Apakah memang kita wajib bermadhab? Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa para salafus soleh itu juga bermadhab? Ya. Imam Malik ya, bermadhab ke siapa? Imam Syafi'i madhabnya kemana? Sebelum Imam Syafi'i diakui sebagai sebuah madhab, ya, madhab Syafi'i ini kemana? Ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, madhabnya siapa? Hah? Imam Abu Hanifah, madhabnya siapa? Ya, apakah Imam Syafi'i setelah belajar dengan Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i bermadhab Maliki? Kemudian Imam Ahmad, apakah ketika belajar dengan Imam Syafi'i dia bermadhab Syafi'i? Ya, dan seterusnya. Ya, coba kita lihat penjelasan dari Ustadz Firanda. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr, ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadzhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadzhab, itu jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadzhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Apakah Imam Ahmad bin Hambal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadzhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadzhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali.
Ibnu Taimiyah Hambali, Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madzhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madzhab mengharamkan musik. Madzhab Hanafi mengharamkan musik, madzhab Hambali mengharamkan musik, madzhab Syafi'i mengharamkan musik, madzhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi madzhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari madzhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadzhab Syafi'i, harus bermadzhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermazhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa hafizahullahu taala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian. Nah, coba kaum muslimin ya. Mana bukti orang-orang Salafi, orang Wahabi ya tidak mengikuti madhab? Mana buktinya? Ya, kalau mereka tidak fanatik terhadap satu madhab saja, iya. Tapi mereka nggak keluar dari madhab. Ya, amaliyah-amaliyah mereka, akidah mereka mengikuti para imam madhab. Ya, ini seenaknya bicara Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak menolak madhab. Salafi ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena menolak madhab. Dari mana disebut Salafi menolak madhab? Nggak ada. Ya, justru orang-orang yang mengklaim pengikut madhab tertentu itu banyak yang nggak beres. Ya, contoh sajalah yang mengaku pengikut madhab Syafi'i. Sejak kapan Syafi'i mengajarkan kalau sholat ya niatnya baca usolli? Enggak ada. Cari di kitab Imam Syafi'i, enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Ya, mana ada Imam Syafi'i membenarkan orang itu bersolawat pakai musik joget-joget? Mana ada? Hah? Coba jelaskan, mana ada? Enggak ada. Ya. Coba yang mengklaim madhabnya Syafi'i, amaliyah-amaliyah mereka itu ngikuti siapa? Apa ngikuti Imam Syafi'i? Ya, coba Imam Syafi'i apa merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, ya, membuat acara tahlilan, membuat perayaan 1 Muharram. Hah? Coba. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kaum muslimin keanehan-keanehan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim mereka itu pengikut salah satu madhab. Padahal amaliyah yang mereka kerjakan banyak yang tidak mengikuti madhab manapun. Coba madhab mana? Ya, dari 4 madhab sajalah. Ya, madhab mana yang mengajarkan ketika sholat membaca lafaz usolli ketika berniat? Coba jelaskan. Ya, madhab mana yang mereka mengajarkan tentang ritual tahlilan, mengajarkan tentang perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram? Madhab yang mana? Tuh, ya.
Ya, niatnya pengen menjatuhkan salafi tapi justru malah kelihatan bodohnya ya. Semoga pengikutnya sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.